warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurisma dari kelas Biologi E semester 6. Dalam video saya kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian atau proposal skripsi dengan judul Pengaruh Pembelajaran Project Based Learning atau PBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem MAN 3 Cirebon. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Edi Chandra SSI MA. Bab 1. Pendahuluan. Dalam pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari proposal ini yaitu kurangnya keterlibatan siswa secara total dalam pembelajaran dikarenakan siswa kurang berusaha dalam menemukan informasi sendiri, dan hal ini mengurangi makna dari pembelajaran aktif dan efektif. Para siswa cenderung belajar untuk dapat menjawab soal-soal ulangan dengan menghafal materi pelajaran, bukan memahami, menganalisis suatu permasalahan, dan memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sehari-hari, sehingga cara berpikir kritisnya kurang terlatih. Upaya mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dalam membentuk siswa untuk belajar mandiri tanpa melupakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Salah satunya adalah dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu masih jarangnya interaksi langsung antara siswa dengan objek nyata yang sedang dipelajari di sekolah, masih kurangnya pengembangan peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa yang dilakukan oleh guru di sekolah, dan pembelajaran di sekolah masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana aktivitas siswa yang diterapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran PBL. Bagaimana perbedaan peningkatan hasil belajar antara siswa yang diterapkan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan keterampilan kreatif dengan siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran PBL. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa setelah diterapkan model pembelajaran PBL pada materi ekosistem. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kreatif antara siswa yang diterapkan model pembelajaran PBL dengan siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran PBL. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang diterapkan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dengan siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran PBL, dan untuk mengetahui respon siswa setelah diterapkan model pembelajaran PBL pada materi ekosistem. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dengan penerapan model pembelajaran PBL. Selain untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa, diharapkan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan pembelajaran biologi dengan model pembelajaran PBL diterapkan dengan penugasan, pembuatan poster pencemaran lingkungan mengenai materi ekosistem. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning ini, dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa khususnya dalam ranah kognitif. Yang kedua, bagi peneliti, yaitu dapat memberikan pengertian bahwa dalam dunia pendidikan yang nyata terdapat masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, bagi pengembangan ilmu, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang, baik penderitaan yang sejenis maupun hanya berkaitan.
Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa tidak terlepas dari adanya interaksi yang baik antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Guru harus memikirkan bagaimana cara terjadinya interaksi yang aktif di mana tercipta suatu lingkungan belajar yang dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Dalam hal ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator daripada sumber informasi pembelajaran. Oleh karena itu, pola berpikir tersebut perlu dikembangkan di sekolah dan kemudian diaplikasikan dalam bentuk pembelajaran yang berorientasi proyek. Oleh sebab itu, penulis ingin mengaplikasikan pembelajaran yang berbasis proyek dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif yang dimiliki oleh siswa. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan keterampilan berpikir kreatif siswa yang menerapkan model pembelajaran project based learning dengan siswa yang menerapkan model konvensional pada pokok bahasan ekosistem kelas 10 MIA Mantiga Cirebon tahun ajaran 2020-2021. Bab 2. Tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mengalami langsung tentang berbagai kompetensi yang diajarkan. Dalam mengajar, suatu pokok bahasan harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu, dalam pemilihan model pembelajaran harus memiliki beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa, dan yang keempat, pertimbangan yang bersifat non-teknis. Penelitian yang relevan, yaitu penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami 2011 yang menyatakan bahwa pembelajaran proyek dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA biologi di sekolah dan dapat menunjukkan karakteristik dan sifat-sifat IPA. Hal yang sama juga disampaikan oleh Mahanal 2008. Dengan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan hasil belajar. Proyek tersebut menuntut siswa untuk melakukan kegiatan menganalisis masalah, menyusun hipotesis, memanipulasi variabel, mendesain dan melaksanakan penyelidikan, melakukan prediksi dan menginterpretasikan data hasil penyelidikan, melakukan prediksi dan mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan logis siswa. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuasi atau semu eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah desain non-equivalent pretest post-test control group. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon pada Sekolah Mantiga Cirebon. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 Mantiga Cirebon. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel random sampling. Diambil dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIA 3 dan MIA 4 Mantiga Cirebon yang berjumlah 76 siswa. Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya menggunakan instrumen berupa tes pilihan ganda sebanyak 30 butir soal, dilakukan uji validitas isi dan uji validitas butir. Di samping itu juga dilakukan uji reliabilitas, indeks daya beda, dan indeks kesukaran butir terhadap instrumen penelitian yang dikembangkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis gain score.
Uji prasyarat normalitas dan homogenitas data dilakukan sebelum uji hipotesis. Uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan uji homogenitas menggunakan data hasil pretest dan posttest. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.